Baik, terkait korban bisa Anda konfirmasi apakah ada korban jiwa lalu korban luka tadi dirujuk kemana? Apakah puskesmas atau ada tempat tertentu yang dirujuk sebagai pusat pengumpulan korban atau ke rumah sakit? Ya Widya, sampai saat ini saya pun tadi sempat mengecek ke sejumlah puskesmas yang ada. Dari informasi dari puskesmas saya dapat ada 10 korban luka-luka. Itu sudah dua diantaranya sudah dirujuk ke rumah sakit Polja Biren, di mana di situ ada korban yang kritis sehingga harus dirujuk ke rumah sakit Polja Biren untuk mendapatkan perawatan intensif, sehingga sebagian lainnya memang masih dirawat di puskesmas terdekat. Selain itu, informasi dari masyarakat setempat juga informasinya ada satu orang katanya meninggal di lokasi saat kejadian gempa, yaitu guru pengajian di LPI Ummul Aiman yang berdekatan dengan LPI Mudi Mesra juga. Baik, dikonfirmasi ada 2 korban jiwa di LPI atau lembaga pendidikan? Satu orang, itu dapat saya jelaskan, satu orang yang meninggal dunia itu berdasarkan informasi dari masyarakat di sini. Informasi ini memang satu orang yang meninggal dunia akibat tertimpa runtuhan bangunan. Anda kembali menyaksikan Prime Time. Pemirsa, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mengeluarkan fatwa bahwa melaksanakan sholat Jumat di jalanan tidak sah. Ya, fatwa itu didasarkan pada kajian Kiai dan Ulama NU selama beberapa waktu terakhir. Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj di acara Kongres ke-17 Muslimat NU mengatakan, para ulama dan Kiai NU mendasarkan fatwa itu kepada mazhab Imam Besar Syafi'i dan Maliki. Menurut mazhab itu, Jumatan harus di dalam bangunan yang sudah diniati untuk sholat Jumat di sebuah kota atau desa. Akil berpendapat mazhab tersebut layak untuk diterapkan di Indonesia saat ini. Sebab jika salat dilakukan di sembarangan tempat, apalagi di tempat umum, mengurangi kekhusyukan ibadah dan mengganggu ketertiban umum. PBNU mengeluarkan fatwa ini menyusul adanya rencana doa bersama sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Tamrin pada aksi damai 2 Desember mendatang. Sudah mengeluarkan fatwa melalui Ketua Bahtul Masail Dr. Abdul Muhsin Ghazali bahwa Jumatan di jalan tidak sah. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Ada yang mensahkan tapi bukan mazhab kita. Mazhab Syafi'i dan Maliki menganggap sholat. Kali dalam iNews petang terkait rencana aksi pada 2 Desember mendatang, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menghimbau agar masyarakat tidak melakukan aksi menyampaikan pendapatnya. Namun MUI juga tidak melarang jika ada masyarakat yang tetap akan melakukannya. MUI meminta agar masyarakat tidak membawa nama maupun atribut MUI jika akan melakukan aksi menyampaikan pendapat. Meski memperbolehkan, namun MUI menghimbau agar masyarakat untuk tidak melakukan aksi menyampaikan pendapat pada 2 Desember mendatang. Sementara terkait adanya kelompok massa yang membawa nama MUI, hal tersebut bukan bagian dari Dewan Pimpinan maupun hubungan struktural formal MUI. MUI meminta masyarakat untuk terus mengawal kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Satu, MUI menghimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan aspirasinya dilakukan melalui saluran demokrasi seperti lobby, perundingan, musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, baik eksekutif termasuk aparat keamanan dan penegak hukum maupun legislatif, serta bisa menyampaikan pernyataan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya, karena hal tersebut dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia. 2. Apabila terpaksa hendak melakukan demonstrasi,
MUI menghimbau agar dilakukan dengan sopan, tertib, damai, akhlakul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku. 3. Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dalam forum GNPF MUI, maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan tidak ada hubungan struktural formal apapun juga antara DPR. Anda kembali dalam Ainis Petang. Ainis, hari ini ribuan umat muslim menggelar apel akbar di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Meminta polisi menahan Basuki Cahayapurnama yang menjadi tersangka dugaan penistaan agama. Usai sholat Jumat, ribuan umat muslim memenuhi depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Ribuan umat muslim ini berasal dari puluhan ormas yang berada di Jawa Barat. Selain memberi penghargaan kepada pihak kepolisian, peserta apel akbar ini berharap agar Basuki Cahayapurnama tidak hanya menjadi tersangka, tapi juga ditahan atas dugaan penistaan agama. Mereka menganggap dugaan penistaan agama bukan merupakan kasus sepele sehingga membiarkan tersangka masih berada di luar tahanan. Peserta apel akbar akan terus melakukan aksi hingga Basuki Cahayapurnama ditahan polisi. Ratusan warga berunjuk rasa meminta kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama diusut tuntas. Kita akan bergabung bersama dengan Tresya Wulandari di Bandung, Jawa Barat. Tresya, seperti apa jalannya aksi unjuk rasa di Bandung? Pemirsa, saat ini saya berada di halaman Gedung Sate Bandung. Pemirsa, baru saja dilaksanakan apel akbar muslim yang terdiri dari Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat. Peserta aksi melakukan long march dari Pusdai menuju ke Gedung Sate sejak pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan baru saja membubarkan diri sekitar pukul 16.30 dan kembali berkumpul di Pusdai. Pemirsa, peserta aksi telah ditemui Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan telah dilakukan simbolis penerimaan petisi. Diantaranya mereka meneguhkan komitmen umat muslim Jawa Barat untuk ikut menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Dan pemirsa, mereka juga menuntut putusan Bareskrim Polri yang menyatakan Ahok sebagai tersangka dan juga dicekal, namun hingga saat ini belum juga ditangkap. Hal tersebut dinilai merupakan tindakan diskriminatif dan tidak sesuai dengan negara hukum. Pemirsa, mereka juga menuntut penegak hukum agar secara sungguh-sungguh menyelidiki kasus penistaan agama. Pemirsa, dalam aksinya mereka menegaskan bahwa aksi ini bukanlah aksi sara politik ataupun ada kaitannya dengan Pilkada DKI. Hal ini dilakukan murni tuntutan dari umat muslim. Pemirsa, jika dalam waktu 2x24 jam tidak ada tindakan tegas mengenai penangkapan Ahok, maka peserta aksi akan melakukan bela Islam pada tanggal 2 Desember 2016 mendatang dengan membawa perwakilan umat muslim dari seluruh Jawa Barat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Bandung, Jawa Barat. Kembali ke studio. Terima kasih, Tresya Wulandari, laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, tidak hanya di Bandung, Jawa Barat, umat Islam di Solo, Jawa Tengah juga melakukan aksi damai. Peserta aksi damai menuntut polisi agar menahan tersangka dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama. Aksi damai yang dilakukan ratusan umat muslim di depan Mapolresta Solo tadi siang berasal dari beberapa ormas Islam di Solo dan Dewan Syariah Kota Surakarta. Dalam orasinya, peserta aksi damai menuntut agar polisi menahan tersangka dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama. Selama aksi damai berlangsung, arus lalu lintas di Jalan Adi Sucipto Solo terganggu karena para pengunjuk rasa nyaris memenuhi ruas jalan. Untuk menjaga aksi damai, sejumlah polisi dan polwan dari Polresta Solo ditugaskan sebagai tim negosiator.
Sementara itu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan menggelar aksi bela Islam jilid 3 untuk mendesak pemerintah agar menahan tersangka penista agama Basuki Cahayapurnama. Rencananya aksi tersebut akan digelar pada tanggal 2 Desember 2016 dengan membentangkan sejadah sepanjang Semanggi hingga Istana Negara. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF hari ini menggelar rapat koordinasi terkait rencana aksi bela Islam jilid 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember mendatang. Rapat GNPF ini memutuskan pada tanggal 2 Desember nanti aksi bela Islam jilid 3 akan dilaksanakan dengan menggelar sholat Jumat di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, dan posisi imam dan khatibnya akan berada di bundaran Hotel Indonesia. Aksi ini rencananya akan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat lintas mazhab dan aliran. Warga yang ingin mengikuti aksi bela Islam jilid 3 ini diimbau tetap menjaga kedamaian dan ketertiban. Maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Pasca penetapan Ahok sebagai tersangka, sejumlah tokoh dan ketua ormas Islam meminta agar masyarakat, khususnya umat Islam, menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, sejumlah tokoh dan ketua ormas Islam juga meminta agar masyarakat untuk tidak terpancing dengan sejumlah isu yang memecah belah persatuan dan kesatuan hingga melakukan aksi kembali. MUI terhadap rencana aksi itu adalah kalau bisa tidak ada aksi yang bisa meresahkan rakyat, bisa mengganggu terhadap pembangunan ekonomi yang sedang berjalan, dengan seiring tentunya bagaimana proses hukum berjalan sesuai dengan harapan umat. Tetapi sekali lagi MUI juga tidak mempunyai kewenangan ya untuk melarang terhadap orang melakukan aksi demonstrasi di negara demokratis. Perkembangan terkini, pengurus PBNU bersama ini menegaskan: 1. Mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil kepolisian dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung. Seraya secara konstruktif kita terus mengawasi dan mengawal agar proses hukum ini berjalan secara adil, transparan, sesuai dengan koridor hukum dan perundangan yang berlaku. 2. Menghimbau kepada segenap umat Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk turut secara proaktif menenangkan situasi serta mendorong tercapainya suasana yang sejuk, aman, kondusif, dan menghilangkan sikap buruk sangka terhadap Islam. Pada seluruh warga besar bangsa, kita sambut proses ini, kita kawal proses ini, dan mohon tidak ada gangguan-gangguan yang justru akan merugikan kehidupan kita bersama. Termasuk pada hemat saya pribadi, rencana 25 November, saya juga banyak mendapat informasi ini dari MUI di daerah. Ini di samping kiri kanan saya ini Ketua MUI, Kiai Abdullah Jiyadi dan Dr. Isnan Yusuf. Bapak Din, kita akan turun besar-besaran 25 November. Nah, dengan peristiwa hari ini, kalau boleh bahasa saya ya, simpan dulu energi itu ya, jangan mudah diumbar. Tidak bisa kita melarang ya, kita merekomendasikan untuk tidak, tetapi boleh siapa yang bisa kalau ada warga yang mau demonstrasi. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF MUI hari ini menggelar konvers. Rencananya mereka akan menggelar aksi bela Islam 2 Desember mendatang. Konferensi pers dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Habib Rizik Sihab, Ratna Sarumpait, Bahtiar Nasir, serta Munarman. Rencananya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan menggelar aksi damai bela Islam ketiga Jumat 2 Desember 2016 mendatang.
Aksi damai ini menyusul penetapan Ahok sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Namun aparat tidak menahannya usai penetapan tersebut. Hanya ingin menegaskan kesepakatan seluruh komponen yang ada di Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, karena Ahok tidak ditahan sampai saat ini, maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Dan karena saat itu kita akan melaksanakan sholat Jumat di sepanjang Sudirman Tamrin. Rencananya aksi ini akan menggelar sholat Jumat berjamaah di Jalan Protokol Ibu Kota Sudirman Tamrin dengan imam di Bundaran Hotel Indonesia. Aksi akan diikuti seluruh ormas Islam se-Indonesia. Dari Jakarta, Riki Satria, Rocky Boy, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian datang ke kantor Majelis Ulama Indonesia. Kapolri didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan. Tiba sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan langsung diterima oleh Ketua MUI Ma'ruf Amin. Belum diketahui apa agenda kunjungan Kapolri karena pertemuan berlangsung tertutup. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan menuju ke kantor MUI Pusat di Jakarta. Sudah ada rekan Yesika Daryanto. Yesika, apakah pertemuan masih berlangsung dan pembahasan apa dalam pertemuan tersebut? Baik, Winda dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pasca 2 hari ditetapkannya Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dugaan kasus penistaan agama oleh Barreskrim Mabes Polri, hari ini Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian beserta jajarannya mendatangi Majelis Ulama Indonesia, dan pada kedatangannya yang dilangsungkan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat diterima langsung oleh Ketua MUI yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan dalam pertemuan tersebut yang dilangsungkan secara tertutup dilangsungkan sekitar 1 jam. Usai dilangsungkan pertemuan tertutup tersebut, pihak dari Kapolri serta dari Ketua MUI melangsungkan konferensi pers yang isinya mengatakan bahwa pertemuan hari ini merupakan pertemuan silaturahmi antara pihak kepolisian dengan MUI, di mana pertemuan ini juga membahas mengenai kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Dalam pertemuan kali ini, Kapolri mengatakan kepada MUI bahwa saat ini pihak kepolisian telah melakukan proses penyidikan setelah sebelumnya menetapkan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka. Selain itu, MUI juga mengatakan bahwa dalam pertemuan ini nantinya agar masyarakat tidak membawa kasus ini menjadi isu sara karena kasus ini merupakan kasus dalam ranah hukum. Selain itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga mengatakan bahwa adanya rencana demo atau aksi damai pada tanggal 2 Desember nanti diharapkan tidak dilangsungkan. Kalaupun memang dilangsungkan, harus dilakukan dengan damai dan tidak anarkis, dan juga menghimbau untuk dilangsungkan tidak secara besar-besaran karena menghimbau tidak terjadinya adanya pihak ketiga yang akan memprovokasi pada saat unjuk rasa atau aksi damai dilangsungkan nanti. Selain itu, Kapolri juga mengatakan bahwa Kapolri akan menjaminkan dirinya sebagai penjamin akan tetap dilakukan penyidikan terhadap kasus yang telah menjerat Basuki Cahayapurnama ini hingga ke kejaksaan dan juga hingga ke pengadilan. Demikian yang dapat kami kabarkan dari kantor MUI. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih informasinya Yesika Daryanto langsung dari kantor MUI. Pemirsa, tim sapu bersih pungutan liar atau Saber Pungli melakukan operasi tangkap tangan terhadap AKBP Brotoseno. Operasi tangkap tangan itu terkait perkara korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat yang ditangani AKBP Brotoseno.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, membenarkan adanya operasi tangkap tangan terhadap perwira kepolisian dilakukan oleh tim Saber Pungli. Perwira tersebut adalah AKBP Broto Seno yang bertugas sebagai Kepala Unit Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Yang terkait OTT Pak, ini Broto Seno lagi diperiksa di Propam. Dari bikin program. Informasinya tangkap tangan OTT Pak. Kita belum dapat. Untuk menegaskan kapan AKBP Broto Seno itu kapan Pak OTT ini apa ini? 2 hari lalu. 2 hari yang lalu. Operasi Propam ini. Operasi Propam ini terkait fungsi Pak Cetak Sawah Pak. Kalau nggak salah ya. Kita belum dapat hasil pemeriksaannya seperti apa. Tapi benar Pak ya, di SN OTT dilakukan propam waktu di mana Pak? Iya. Di mana? Jakarta sini. Di Jakarta. Itu langsung 3 miliar atau gimana Pak OTT atau hasil pendalaman? Saya belum tahu. Saya mau acara di sini. Broto Seno diamankan tim Saber Pungli di Jakarta pada Selasa 15 November saat melakukan transaksi dengan pihak yang tengah berperkara. Perkara yang ditangani AKBP Broto Seno tersebut ialah dugaan korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat. Mabes Polri belum mengkonfirmasi barang bukti dari operasi tangkap tangan ini. Pengamat kepolisian Johnson Panjaitan menyatakan AKBP Broto Seno tidak bekerja sendiri. Johnson menduga ada pihak lain di institusi kepolisian yang juga ikut terlibat. Ini nggak kecolongan. Kalau lihat angkanya 3 miliar dan programnya soal pencetakan sawah. Jadi ini program pangan yang sangat penting. Menurut saya sih dia nggak sendiri. Ada orang lain yang terlibat? Ada orang lain yang terlibat. Dari institusi lain, dari institusi yang sama? Di institusi yang sama, baik ke atas maupun ke bawah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Nama AKBP Broto Seno mendadak menjadi buah bibir pasca operasi tangkap tangan tim Saber Pungli Mabes Polri. Sebelumnya namanya mencuat ketika ia diberitakan punya hubungan khusus dengan terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet, Angelina Sondakh. Nama Ajun Komisaris Besar Polisi Broto Seno kembali menjadi buah bibir. Ia ditangkap dalam operasi tangkap tangan Mabes Polri karena diduga memeras tersangka kasus dugaan korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat. Broto Seno yang kini menjabat sebagai Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri berhasil diamankan oleh tim Sapu Bersih Polri di Jakarta. Dari tangan Broto Seno, polisi berhasil mengamankan barang bukti uang sebesar 3 miliar rupiah. Broto Seno bukan kali ini saja menjadi sorotan publik. 4 tahun silam, tepatnya tahun 2012 lalu, ia dikait-kaitkan dengan Angelina Sondakh, yang saat itu menjadi tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games. Broto Seno juga kerap membesuk Angie di rumah tahanan. Tak hanya itu, mantan penyidik KPK ini ikut menjaga dan mengasuh Kinu Jabar Mas Said, putra Angie dari pernikahannya dengan mendiang Aji Mas Said. Tim TV One mengabarkan. Ke informasi selanjutnya, razia parkir liar dilakukan petugas suku dinas perhubungan di kawasan Pasar Tanah Abang. Meski sejumlah pemilik kendaraan protes, namun ratusan motor tetap diangkut petugas. Umayyah, salah satu pemilik mobil minibus ini mengamuk saat mobilnya yang terparkir di tempat tak semestinya diderek petugas dinas perhubungan. Ia tidak terima dengan alasan hanya memarkir dalam waktu yang sebentar. Adu mulut pun sempat terjadi, namun petugas dishub tetap menderek mobil ini. Selain Umayyah, ratusan pemilik motor lain yang terparkir di atas trotoar dan bahu jalan juga harus pasrah, kendaraannya diangkut petugas. Razia terus dilakukan di kawasan Tanah Abang karena banyaknya aksi parkir liar yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Polres Jakarta Pusat menggelar operasi zebra di kawasan Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah pengendara berusaha menghindar dari razia petugas. Begitu
Beginilah suasana operasi zebra hari ketiga yang dilakukan Polantas Polres Jakarta Pusat di kawasan Simpang 5 Senen. Berbagai pelanggaran lalu lintas terjadi di kawasan ini. Ada yang melawan arus, tidak memakai helm, dan juga menerobos masuk jalur Transjakarta. Ada yang tertangkap, namun ada pula yang lolos. Bahkan ada yang kabur menjauhi petugas saat diberhentikan petugas. Dan ada pula yang mencoba menyogok petugas saat ditangkap. Ya, jadi untuk operasi zebra di Simpang 5 Senen ini memang ada beberapa pengendara yang berusaha untuk menghindari dari petugas kita. Namun dari petugas kita juga sudah mengantisipasi untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar yang berupaya untuk melarikan dari petugas. Ada yang di belakang kita tempatkan 2 anggota sehingga si pelanggar bisa kita lakukan penindakan. Sidang tanggal 25 di Bungur ya.